Bab 2889 Pengepungan dan Penindasan. Ketika dia berteriak, Sue Jiu juga dengan gila-gilaan mendorong kekuatannya sendiri untuk menahan diri, tetapi efeknya sangat kecil. Kedua setengah orang suci dari klan darah menyebarkan lautan darah mereka sendiri, dan karakteristik teknik rahasia ini sepenuhnya menyatu dengan lautan darah masing-masing. Dengan cara ini, tidak peduli apakah itu Blood Abyss atau Blood Jiu, Anda tidak dapat menikmati banyak keuntungan dalam bertarung di lautan darah ini. Ini adalah cara paling mendasar bagi klan darah untuk menghadapi biksu dari ras lain. Sekarang Sue Yuan akan melarikan diri, dia secara alami ingin mengambil kembali lautan darahnya sendiri. Bagaimanapun, ini diubah oleh energi darahnya yang besar, jadi bagaimana dia bisa hilang? Seluruh proses itu tidak lebih dari mengambil kembali ki dan kekuatan darah yang awalnya miliknya. Sue Jiu memiliki kemungkinan untuk menghentikannya. Alasan mengapa efeknya tidak besar adalah karena garis keturunan Sue Yuan lebih tinggi daripada miliknya. Di bawah perjuangan seperti itu, dia secara alami tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dalam hal ini, Sue Yuan dapat mundur tanpa beberapa lusin napas. Namun, pada saat berikutnya, Sue Yuan berubah warna karena dia tiba-tiba menyadari bahwa lautan darahnya sendiri telah menemukan bantuan yang sangat besar. Bantuan itu tidak hanya datang dari Sue Jiu, tetapi juga dari orang lain. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Lu Ye, bagaimana kamu bisa menjadi klan darah. Hanya ada 3 orang yang bertarung di laut darah. Selain Sue Jiu, yang menahannya, satu-satunya yang tersisa adalah Lu Ye. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa lautan darah hari ini bukan hanya integrasi dirinya dengan lautan darah Sue Jiu, tetapi aliran lain. Tetapi dia cemas sebelum kompetisi, tetapi dia tidak dapat menyadarinya. Dalam keadaan linglung, dia menyadari bahwa masalahnya pasti Lu Ye baru saja memanfaatkan pertarungan dengannya untuk menyebarkan lautan darahnya secara diam-diam. Sue Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan sedikit mati rasa di kulit kepalanya. Dia masih dapat mengatasinya hanya karena menahan diri dari menyalakan darah, tetapi akan berbeda jika Lu Ye ditambahkan. Situasi ini seperti tarik tambang. Tidak peduli apakah Sue Jiu atau Lu Ye, salah satu dari mereka saja tidak cukup untuk menandingi Sue Yuan. Namun, mereka berdua bekerja sama untuk memisahkan bagian mereka sendiri dari lautan darah yang kacau ini. Itu hanya dibatasi di mana-mana dan tidak dapat melakukan apapun. Lautan darah tidak dapat dipisahkan, jadi dia tidak dapat melarikan diri kecuali dia meninggalkan energi darah yang sangat besar ini. Namun, bahkan jika dia adalah setengah orang suci, jika dia benar-benar ingin melakukan ini, vitalitasnya akan sangat rusak. Oleh karena itu, setelah Sue Yuan menyadari masalahnya, dia menyadari bahwa urusan hari ini sedikit merepotkan. Namun, Lu Ye datang ke sini dengan membawa pisau. Sebelumnya, dia tidak takut dan berada dalam kondisi konflik. Namun, setelah dia menyadari bahwa ada yang salah dengan harta karunnya, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Meskipun dia belum menemukan akar permasalahannya, itu adalah fakta bahwa kekuatan harta karun itu rusak, dan itulah yang terjadi setelah melawan Lu Ye secara langsung. Sekarang Sue Jiu muncul kembali, dan Sue Yuan hanya bisa melarikan diri dengan panik. Dia sangat marah karena dia telah berada di dunia sumber selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya termasuk yang terbaik di antara semua Semi Santo. Sekarang dia dipaksa oleh Semi Santo baru dan seorang pemuda bernama Lu Ye. Jika ini menyebar, itu akan menjadi penghinaan besar. Dalam sekejap berpikir, Sue Yuan membuat keputusan. Bagaimanapun, dia adalah Semi Santo tua. Karena dia tidak tahu apa yang tidak bisa dia lakukan, bagaimana dia bisa memaksakannya. Dia langsung berubah menjadi seberkas darah dan meninggalkan tempat itu tanpa peduli. Dibandingkan dengan risiko yang tidak diketahui yang dihadapi oleh Lu Ye dan Sue Jiu, dia lebih cenderung meninggalkan sejumlah besar ki dan darah dan pergi dari sini terlebih dahulu. Meskipun vitalitasnya rusak parah, ini adalah jurang bintang, dan ada makhluk di mana-mana. Dia hanya perlu menghabiskan waktu untuk membunuh lebih banyak orang dan dia dapat mengganti kerugiannya. Aku ingin pergi. Melihat pemandangan ini, Lu Ye tidak tahu apa yang dipikirkan Sue Yuan. Sejujurnya, situasi pertempuran hari ini sedang berlangsung, dan semuanya sesuai dengan harapannya. Karena ini masalahnya, Sue Yuan ingin pergi, jadi tentu saja dia tidak siap. Ketika dia mendengus dingin, secercah cahaya melintas di permukaan 10.000 manik racun di pohon bakat. Pada saat yang sama, hampir 100.000 mil jauhnya dari medan perang di sini, si Sengya, yang sedang menunggu di sini, menyipitkan matanya dan melihat ke arah medan perang. Jaraknya terlalu jauh dan tertutup oleh darah. Bahkan si Sengya sulit melihat detail medan perang, tetapi fluktuasi konfrontasi hebat yang datang dari sana nyata adanya. Klon pohon bakat berdiri di sampingnya, wajahnya kusam. Namun, dewa asli Lu Ye tidak dapat mengalihkan perhatiannya dari berhadapan dengan musuh yang kuat. Secara umum, ketika menghadapi musuh yang tidak terlalu kuat, Lu Ye dan klonnya dapat bertindak pada saat yang sama, tetapi sekarang dia tidak berani meremehkan orang sekuat Sue Yuan. Hampir dapat dikatakan bahwa dia sepenuhnya fokus setiap saat dan tidak memiliki banyak energi untuk mengendalikan klonnya. Sampai saat ini, sebuah cahaya melintas di mata kusam klon pohon bakat. Dia mengangkat tangannya dan menekan si Sengya, Santoshi, waktunya telah tiba. Si Sengya mengerti dan memejamkan matanya sedikit. Kekuatan ruang di sekitarnya bergejolak, dan tubuhnya dengan cepat memudar menjadi ketiadaan. Di medan perang, dengan teriakan keras Lu Ye, Sue Yuan, yang telah berubah menjadi darah, tiba-tiba mengerang dan memperlihatkan sosoknya lagi. Namun, tidak seperti sebelumnya, kali ini dia dipenuhi dengan aura hitam, tampak terkejut. Setelah merasakan dirinya sendiri sejenak, dia melotot ke matanya, racun. Racun macam apa ini? Racun itu benar-benar dapat memengaruhi tubuh setengah sucinya, dan dia tidak menyadarinya sebelumnya.
Itu benar-benar tidak pernah terdengar. Kali ini, ledakan racun itu terhenti ketika dia menggunakan teknik melarikan diri dari darah untuk melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa itu mengenainya 7 inci. Sekarang, teknik melarikan diri dari darah tidak hanya rusak, tetapi kekuatannya tampaknya lemah. Sue Yuan terkejut dan marah, berpikir bahwa dia telah menjungkir balikkan dunia sumber selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hari ini dia telah terbalik di selokan. Kuncinya adalah racun ini, kapan aku diracuni? 2 luka di tubuhnya terasa sakit samar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah diracuni saat dia terluka, tetapi racunnya sangat tersembunyi dan sulit baginya untuk mendeteksinya sampai dia terpicu. Kemudian Lu Ye, sangat licik dan berbahaya. Dia pasti telah menghitung bahwa dia akan mengaktifkan teknik pelarian darah untuk melarikan diri, jadi dia menggunakan caranya pada saat kritis itu. Jika bukan karena ledakan racun saat itu, dia akan melarikan diri ke sini saat ini. Sebelum pikirannya dapat diubah, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu arah. Di arah itu, aura yang dikenalnya tiba-tiba muncul. Bahkan jika ada banyak rintangan dari lautan darah, jurang darah dapat melihat dengan jelas. Si Sengya, Sue Yuansha terkejut. Ketika dia menghadapi Lu Ye dan Sue Ju, dia tidak memiliki keuntungan. Sekarang si Sengya yang lain muncul. Bagaimana dia bisa bertarung? Kekuatan manusia setengah suci ini tidak sebanding dengan 2 pemuda di depan. Kekuatan orang ini hanya lebih kuat dari dirinya sendiri. Bahkan jika dia masih utuh, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya, apalagi kekuatannya terus menurun. Dalam sekejap, Sue Yuan memiliki wawasan tentang segalanya. Semua yang terjadi hari ini hanyalah rencana. Pertama, Sue Jue maju untuk menghancurkan He Daozu yang telah susah payah dia padatkan. Memanfaatkan momen ketika dia terganggu, Lu Ye membunuhnya dan membuatnya lengah. Kemudian, kedua pemuda itu bertarung dengan berbagai cara. Ketika teknik pelarian darahnya rusak, si Sengya, yang bersembunyi di kegelapan, keluar. Sungguh rencana yang kejam. Sue Yuan membencinya secara diam-diam. Jika dia tahu bahwa si Sengya bersembunyi di dekatnya, dia tidak akan berusaha keras untuk mengatakan apapun dan akan melarikan diri sejak lama. Namun sekarang, aku tahu sudah terlambat. Si Sengya telah muncul, tujuan pihak lain terungkap, dan Sue Yuan telah meramalkan akhir kesengsaraannya sendiri. Pada saat ini, hatinya tenang dan berteriak dengan marah, aku ingin membunuhku. Itu tergantung pada apakah kamu dapat membayar harganya. Karena kamu tidak berdaya untuk melarikan diri, kamu hanya dapat mencoba yang terbaik. Di alam sumber, sisianya mampu hidup selama bertahun-tahun, dan dia hanya mengandalkan kemampuannya untuk membawa orang untuk menguburnya. Jika si Sengya memilikinya, maka jurang darahnya hilang. Sambil berteriak dengan marah, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat lokasi Lu Ye. Hari ini, 3 musuh yang mengelilinginya terbunuh. Sue Jiu dilahirkan dalam klan darah, tetapi mengkhianatinya. Dia seharusnya paling membencinya. Si Sengya adalah musuh besar selama bertahun-tahun, dan mereka ingin menyingkirkan mereka dengan cepat. Jadi jika mereka benar-benar ingin bertarung sampai mati, dia harus memilih salah satu dari 2 orang ini. Sedangkan untuk Lu Ye, dia seharusnya tidak termasuk dalam pilihan sama sekali. Namun entah mengapa, ia merasa bahwa semua penyebab dari hasil hari ini berasal dari Lu Ye. Jika ia bisa membawa Lu Ye bersamanya, hari ini tidak akan rugi. Ketika ia mengangkat matanya, ia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk, dan cahaya darah mengalir deras ke arah Lu Ye, dan lautan darah yang tebal terlempar keluar menjadi hampa. Hati-hati, si Sengya mengeluarkan suara rendah, pisau langit yang rusak terhunus, dan bola api meledak keluar, dan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya akan terbakar, dan darah yang mengalir deras ke arahnya langsung terbakar. Lu Ye telah menghilang dari pandangan Blood Abyss. Namun, Blood Abyss menoleh dan melihat ke satu arah. Kapak Nirvana Xuan Huang menebas ke bawah, dan kekuatan Nirvana menyapu, dan tubuh Lu Ye terhuyung-huyung dan terungkap. Kamu berani pamer di depanku bahkan jika kamu memiliki trik kecil mengukir serangga. Sue Yuan tampak meremehkan dan tiba-tiba mengayunkan kapak lainnya. Ke arah itu, sebelum Sue Ju sempat mengaktifkan teknik gerakan, dia sudah terpaku di tempat, dan kekuatan ruang di sekitarnya hancur tak terlihat. Kamu harus jaga dirimu dulu. Si Sengya mendengus dingin dan bergegas maju sambil membawa pisau. Sue Yuan tidak berani lalai. Dengan setengah orang suci lamanya, dia tidak akan menganggap Lu Ye atau Sue Jiu terlalu serius, tetapi si Sengya berbeda. Dalam keadaan tidak sadar, kedua setengah orang suci itu saling berhadapan, dan pertempuran itu begitu sengit sehingga bahkan lebih baik dari sebelumnya. Desisiannya langsung menahan Sue Yuan, dan Lu Ye dan Sue Ju sempat saling serang. Kekuatan ruang, teknik gerakan, dan teknik penjarahan vertikal sering digunakan, dan tubuh Lu Ye sulit dipahami, membuat Sue Yuan sulit memahami keberadaannya. Meskipun cara Sue Ju sedikit lebih sederhana, Sue Yuan tidak berniat untuk mengurusnya saat ini. Baginya, orang yang paling mengancamnya saat ini bukanlah si Sengya, musuh yang sedikit lebih kuat darinya, melainkan Lu Ye. Karena kekuatan pedang panjang Lu Ye terlalu aneh, jika dia ditusuk, kekuatannya akan sedikit melemah, dan akan semakin banyak racun di dalam tubuhnya. Jadi saat berhadapan dengan si Sengya, dia lebih peduli untuk berjaga-jaga terhadap Lu Ye. Hal ini menyebabkan situasinya dalam bahaya sejak awal. Setelah beberapa saat konfrontasi, dia dilukai oleh si Sengya dengan pisau, muntah darah, dan sangat malu. Bab 2890 Kematian Jurang Darah. Apa yang bisa dilihat si Sengya secara alami bukanlah sesuatu yang buta, jadi dia menjadi semakin percaya diri dan sering bertindak gegabah, tetapi dia dapat melarikan diri tanpa henti. Ketiga orang itu mengelilinginya, dan Sue Yuan kekurangan kekuatan dan luka-lukanya terus bertambah. Selama pertempuran, dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan si Sengya jauh lebih kuat daripada saat dia berada di alam sumber.
Tentu saja, dia tahu bahwa ini bukanlah peningkatan warisan si Sengya dalam waktu singkat, tetapi peningkatan yang dibawa oleh He Daozu. Namun, dia tidak merasakan napas He Daozu dari si Sengya, jadi dia menganggap bahwa si Sengya seharusnya menyembunyikan He Daozu-nya di suatu tempat di dekatnya. Tetapi baginya, sekarang bukan saatnya untuk mempertimbangkan hal-hal ini, karena itu tidak masuk akal. Faktanya, sejak sisianya muncul, dia tidak lagi memiliki kemungkinan untuk melepaskan diri. Apa yang dia lakukan sekarang tidak lebih dari sekadar melawan binatang buas yang terperangkap. Selama pertempuran sengit, napas Blood Abyss terus melemah dan pemandangan menjadi kacau balau. Lu Ye dan sisianya maju selangkah demi selangkah, dan mengambil tindakan yang kejam. Sebaliknya, Sueju mengubah gayanya untuk maju tadi, bertindak hati-hati, dan terus berkeliaran di tepi medan perang, menggunakan teknik darah untuk menahan energi Sue Yuan, tampak seperti dia takut akan sesuatu yang tidak terduga. Kecelakaan memang terjadi. Tepat saat si Sengya terluka di jurang darah lagi, auranya yang sudah lemah tiba-tiba menguap seperti air mendidih. Dia menebas si Sengya dengan kapak. Kemudian dia berbalik untuk melihat Lu Ye di samping. Menghadapi serangan yang dimanfaatkan Lu Ye dalam situasi tersebut, dia tidak menghindar seperti yang dia lakukan tadi. Sebaliknya, dia mencubit trik sulap dengan kedua tangan, berubah dengan cepat, dan berteriak, Suo. Dalam sekejap, darah mengalir keluar seperti ular spiritual di luka-luka dari semua ukuran tubuhnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat, seolah-olah darah mengalir keluar di tubuhnya saat ini. Ular darah itu seperti rantai, memancar ke semua sisi dan saling menjerat. Pada jarak sedekat itu, Lu Ye terkejut, terutama karena dia tidak menyangka Sue Yuan akan bertindak seperti ini. Dia terkejut dan ingin mundur. Dalam sekejap mata, tempat di mana keduanya berada diblokir menjadi sangkar oleh rantai berwarna darah. Lu Ye, si Sengya, yang terbang keluar, melihat pemandangan ini, tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres, dan berteriak pelan dan kembali. Namun, sudah terlambat. Hampir saat sangkar berwarna darah terbentuk, Sue Yuan menunjukkan senyum muram dan menatap Lu Ye yang dekat dengannya dan berkata, jika kamu ingin membunuhku, maka matilah bersama. Aura mendidih di tubuhnya tiba-tiba menjadi berbahaya. 100 kaki jauhnya, Sueju, yang telah berjaga, melarikan diri keluar tanpa melihat ke belakang. Seorang setengah orang suci dari klan darah kuno hendak melakukan teknik ledakan darah. Ini bukan lelucon. Bahkan dia tidak memiliki keberanian untuk tetap di dekatnya, jadi wajar saja jika semakin jauh dia berlari, semakin baik. Bahkan si Sengya, yang bersiap untuk kembali membantu, tiba-tiba berbalik dan menjauh setelah ragu-ragu sebentar. Sue Yuan tertawa, matanya penuh dengan penghinaan, lihat, ini adalah temanmu, bagaimanapun juga, ini hanyalah bencana yang akan berakhir. Lu Ye menunjukkan ekspresi panik di wajahnya, dan dia segera ingin mengaktifkan kekuatan ruang untuk melarikan diri dari sini. Namun, dengan jurang darah yang menyapu lagi, kekuatan ruang itu langsung musnah, benar-benar memutus harapan untuk melarikan diri. Hanya dalam 3 tarikan napas, teknik ledakan darah Sue Yuan selesai, dan sedikit warna merah di tubuhnya hampir seperti kelahiran pertama alam semesta dan akan segera meledak. Aura yang sangat berbahaya membuat kulit kepala Lu Ye mati rasa, dan bahkan darah yang keluar dari tempat ini sedikit seperti duri di punggung. Namun, ekspresi panik di wajah Lu Ye menjadi tenang saat ini, menatap Sue Yuan dengan ringan, dengan sarkasme di matanya. Sue Yuan merasa ada yang tidak beres, tetapi saat ini, tidak ada waktu untuk memikirkan apapun. Karena teknik ledakan darah telah diaktifkan, tidak ada kemungkinan untuk kembali. Mati. Dengan teriakannya yang marah, kekuatan yang melonjak dan ganas meledak, dan cahaya merah meledak seperti matahari besar. Pertama-tama menyapu kandang berwarna darah, dan terikat sejenak, lalu tiba-tiba meluas. Lautan darah yang besar bergetar tanpa henti, dan gelombang darah bergulung seperti air pasang. Sueju, yang telah lolos dari lautan darah, merasakan kekuatan besar datang dari belakang. Dia agak sulit untuk mempertahankan tubuhnya. Diam-diam dia ketakutan. Untungnya, dia berlari cukup cepat, kalau tidak, dia akan tersapu oleh akibatnya. Dia tidak akan mati jika dia mati, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan terluka. Dia menoleh dan melihat ke belakang, dengan ekspresi kegembiraan di matanya. Hari ini, Sue Yuan terbunuh. Yang lebih mengejutkannya adalah Sue Yuan menarik Lu Ye untuk menemaninya menguburnya sebelum kematiannya. Haha, Sueju mengangkat tangannya dan merentangkan jari-jarinya untuk menutupi pipinya. Dia takut dia tidak bisa menahan tawa, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskannya, dan akhirnya melepaskannya, hahaha. Aku akhirnya menyingkirkan orang itu, Lu Ye. Ketika orang suci sejati di alam asal menerima pukulan dari Lu Ye untuk keberuntungan. Hari ini, di bawah kekuatan mengerikan dari teknik ledakan darah jurang darah, Lu Ye tidak akan pernah selamat. Dia tidak perlu lagi repot-repot dengan racun yang mengintai di tubuhnya, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggunakan ini untuk mengendalikannya. Sekarang dia hanya perlu memurnikan garis keturunan yang tersisa dari Blood Abyss, dan kemudian batas tubuhnya akan ditingkatkan di masa depan. Kemudian dia akan berlatih selangkah demi selangkah. Suatu hari, dia akan tumbuh ke tingkat Blood Abyss. Tetapi ada masalah lain, yaitu, si Sengya. Saya tidak tahu apa hubungannya orang ini dengan Lu Ye sebagai hub. Tetapi ini semua adalah kuartal terakhir. Paling buruk, Anda dapat mengatakan sesuatu yang baik kepada si Sengya. Bagaimanapun, semua orang berjuang berdampingan. Di jurang bintang, si Sengya sendirian dan harus bergantung pada tempatnya sendiri di masa depan. Pikiran Sueju dipenuhi dengan pikiran dan sudah membayangkan semua keindahan masa depan. Tawa itu berakhir dengan tiba-tiba, dan Sueju masih mempertahankan postur mengangkat jari-jarinya untuk menutupi wajahnya, dan menoleh dengan kaku untuk melihat ke sampingnya.
Hanya beberapa langkah darinya, Lu Ye berdiri di sana dengan tenang, mengangkat tangannya dan pisau Panshan yang hilang di lautan darah terbang kembali. Kulit Sue Jiu sedikit berkedut, dan dia merasa tenggorokannya sedikit kering. Kamu. Lu Ye menatapnya tanpa ekspresi. Apa? Tidak, Sue Jiu menjawab secara naluriah. Dia ingin bertanya bagaimana Lu Ye lolos dari situasi tadi, karena sekarang, orang ini sama sekali tidak terluka. Tetapi bagaimana ini mungkin? Itu adalah teknik ledakan darah yang digunakan oleh Sue Yuan. Untuk mencegah Lu Ye melarikan diri, dia juga menggunakan teknik rahasia untuk memblokir ruang terlebih dahulu. Tidak seorang pun bisa aman dan sehat di lingkungan seperti itu. Raja Darah takut dia mengira aku sudah mati. Lu Ye mengatakan dalam satu kalimat apa yang ada di pikirannya. Sue Jiu menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, lalu mengangguk cepat, dan kebingungan serta rasa malu di wajahnya langsung berubah menjadi kesedihan. Saya pikir Tuhan cemburu pada bakat, tetapi saya tidak menyangka saudara Lu lolos dari bahaya. Hebat sekali. Bagaimana kamu bisa lolos? Kalimat terakhir adalah intinya, dia benar-benar ingin tahu bagaimana Lu Ye melakukannya. Lu Ye mengabaikannya. Tentu saja dia tidak akan memberitahu Sue Jiu bahwa orang yang meninggal adalah klon pohon bakatnya. Faktanya, ketika dia menyadari niat buruk Sue Yuan terhadapnya, Lu Ye sudah siap untuk itu. Serangan balik seperti Sue Yuan sebelum kematiannya tidak boleh diremehkan. Jika dia benar-benar menargetkannya, bahkan Lu Ye tidak akan berani mengatakan bahwa dia dapat melarikan diri tanpa ampun. Terutama kekuatan nirwana dari harta karun Blood Abyss juga merupakan musuh bebuyutan dari teknik gerakan Void. Jadi selama perang, dia diam-diam mengubah posisi dewa dan klon, dan bahkan mengganti pakaian yang sama dengan dewa untuk ini. Pertarungan itu sangat sengit dan kacau pada saat itu. Belum lagi Sue Yuan tidak dapat mendeteksinya, bahkan Sue Jiu dan Si Seng Ya pun tidak menyadarinya. Kesenjangan kekuatan antara dirinya dan klon itu tidaklah besar. Yang kurang dari klon itu hanyalah berkat pisau Panshan. Lu Ye sengaja meninggalkan pisau Panshan untuk klon itu, dan tidak ada kekurangan pada saat ini. Dilihat dari hasilnya, kehati-hatiannya tidak diragukan lagi sangat bijaksana. Jika tidak, dia akan benar-benar dalam masalah sekarang. Lu Ye tidak memiliki kepercayaan diri untuk dapat memblokir dampak mengerikan yang dirasakannya sebelum klon itu mati. Alasan mengapa Si Seng Ya melarikan diri pada saat-saat terakhir bukanlah karena dia takut, tetapi karena dia menerima pesan diam-diam dari Lu Ye sendiri. Tidak seperti Sue Jiu, orang ini benar-benar dalam situasi yang buruk dan berlari lebih cepat daripada orang lain. Cahaya api dengan cepat terbang di depannya. Itu adalah Si Seng Ya, tetapi auranya jelas sedikit tidak stabil saat ini. Meskipun dia mendapat pengingat dari Lu Ye dan melarikan diri terlebih dahulu, dia tidak dapat sepenuhnya menghindari dampak dari teknik ledakan darah, dan dia tampaknya telah menderita beberapa luka. Apakah tidak apa-apa? Dia menatap Lu Ye dari atas ke bawah dengan ekspresi khawatir. Lu Ye menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Dia tahu bahwa Si Seng Ya tidak mengerti misteri kloningannya, dan khawatir dewa sejatinya akan terpengaruh oleh kematian kloningannya. Ayo pergi. Dia menyapa dan memimpin dalam bergegas menuju lautan darah yang telah tenang. Perang telah berakhir, dan inilah saatnya untuk mengumpulkan rampasan. Dan seorang setengah suci memiliki kekayaan yang sangat kaya. 3 sosok tersapu ke lautan darah, dan Lu Ye dengan cepat menemukan benda yang hilang di jurang darah. Ada beberapa cincin penyimpanan, dan saya tidak tahu apa yang bagus di dalamnya, jadi saya tidak terburu-buru untuk membukanya dan menyelidikinya. Yang benar-benar diperhatikan Lu Ye adalah kapak nirvana Xuan Huang. Meskipun kekuatan nirwana benda ini cukup misterius, itu tidak terlalu berguna bagi Lu Ye. Itu hanya digunakan untuk melahap dan menawarkan buah lonceng penekan jiwa. Musuh yang dihadapinya hari ini adalah seorang semi-santo, dan masa depan mungkin adalah seorang santo sejati, atau bahkan berhadapan langsung dengan jurang. Persiapkan jiwa lebih awal. Adapun kekuatan kapak nirvana Xuan Huang itu sendiri, ia dapat meninggalkan tonjolan di pohon bakat dan memeliharanya ketika Anda mendapatkan harta karun itu nanti. Tidak hanya ini yang tersebar di lautan darah, tetapi juga tulang-tulang Tao dan lautan darah. Inilah yang paling diinginkan dan dihargai Sue Jiu. Karena garis keturunan jurang darah tersembunyi di dalamnya. Tetapi pada titik ini, dia sedikit ragu-ragu. Di lautan darah, Sue Jiu melihat sekeliling dan menatapnya, dengan ekspresi tidak nyaman memakan lalat mati. Karena pertempuran sebelumnya, dia bisa melihat dengan jelas bahwa Sue Yuan benar-benar diracuni. Bahkan jika dia meledak dan mati, kekuatan racunnya masih tersembunyi di lautan darah ini. Jika dia memurnikan garis keturunan Blood Abyss, dia harus memasukkan racun itu ke dalam tubuhnya. Dia sudah sangat beracun. Jika dia kembali, bukankah dia akan menambahkan lebih banyak racun ke racunnya? Dia berpikir dalam hati bahwa jika Lu Ye diminta untuk mengambil kembali racunnya, dia tidak akan tahu apakah itu akan berhasil. Bab 2891 3 orang suci memasuki 100 pertempuran. Memikirkan hal ini, Sue Jiu terkejut lagi. Belum lagi, Lu Ye benar-benar bisa diracuni secara diam-diam. Kuncinya adalah racunnya tidak terlihat dan sangat tersembunyi, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara kenyataan dan kenyataan. Raja Darah sepertinya tidak menginginkan garis keturunan jurang darah. Tepat saat Sue Jiu memikirkan segala macam pikiran, Lu Ye tiba-tiba berbicara, kalau begitu, aku tidak sopan. Sue Jiu terkejut dan buru-buru berkata, bagaimana mungkin? Aku hanya dibutakan oleh kegembiraan. Aku tidak menyangka bahwa kita benar-benar membunuh Sue Yuan dengan mudah. Diam-diam dia mengeluh dalam hatinya bahwa Lu Ye pasti telah melihat kekhawatirannya, jadi dia mengatakan ini dengan sengaja, hanya untuk memaksa dirinya membuat pilihan dengan cepat. Bagaimana dia bisa memilih? Dia sama sekali tidak punya pilihan. Tujuan terbesar dari serangan terhadap Sue Yuan ini adalah untuk merebut garis keturunannya. Sekarang Sue Yuan sudah mati, bagaimana mungkin Sue Jiu menyerah?
Setelah sedikit kebingungan di hatinya, Sueju berkata, "Dua rekan Tao, tolong lindungi Dharma. Aku akan mengumpulkan garis keturunan jurang darah terlebih dahulu." Dalam waktu singkat, dia sudah mengetahuinya. Karena dia tidak punya pilihan lain, jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, dia sudah diracuni dengan parah, jadi tidak masalah jika dia punya banyak hutang dan tidak punya kutu, Lu Ye harus meminjam kekuatannya. Selama dia tidak punya pikiran buruk, racun itu tidak akan berdampak banyak padanya. Sueju ingin mengumpulkan garis keturunan Blood Abyss, dan Lu Ye dan Sisengnya secara alami menarik diri dari Blood Sea dan mencari tempat di dekatnya untuk mengatur pernapasan mereka. Saya sedikit terluka dalam karir saya sebagai departemen perang tadi, tetapi masalahnya tidak besar, terutama karena itu menghabiskan banyak energi. Belum lagi Lu Ye, selama pertempuran, dia menghabiskan lebih banyak kekuatan Dao. Karena Sueju benar, dia diam-diam melemparkan banyak racun ke Blood Sea. Dia berpikir bahwa jika dia gagal melakukan pukulan dan Sue Yuan memaksa Blood Sea untuk melarikan diri, dia akan memiliki rencana cadangan untuk mengatasinya. Namun, dengan masuknya Sisengnya, Sue Yuan kehilangan ide untuk melarikan diri, yang merupakan pemborosan masalah. Membuka segel cincin penyimpanan, dan mereka mendapatkan banyak hal baik. Sue Yuan berkuasa di klan darah, dan kekayaan yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat diremehkan. Kali ini, dia membawanya ke sini dari alam sumber. Namun, sebagian besar hal tidak berguna bagi Lu Ye, tetapi sejumlah besar ikan tao membuat Lu Ye sangat bahagia. Sekarang saya tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk kultivasi saya dalam waktu singkat. Membagi rampasan ini menjadi dua, dan menyerahkan salah satunya kepada Sisengnya, dan Siseng menerimanya setelah sedikit menghindar. Dia juga menjalani kehidupan yang keras di alam sumber. Lautan sangkar itu sendiri miskin, dan ras manusia menjadi sasaran ras-ras besar di mana-mana. Sisengnya hampir tidak memiliki saluran untuk mendapatkan hal-hal baik apapun di alam sumber. Setelah menyelesaikan semua ini, Lu Ye mulai mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk menelan kapak nirvana Xuan Huang. Menurut ide awalnya, kekuatan harta karun ini disimpan di pohon bakat, dan semua nutrisi yang tersisa dikirim ke lonceng penekan jiwa, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan buah harta karun. Jinyao senang. Meskipun dia sekarang hanya roh harta karun itu, kekuatan harta karunnya sendiri kuat dan dia juga bisa mendapatkan manfaat darinya. Sueju hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk mengumpulkan lautan darah yang besar dan mengembalikan garis keturunan yang awalnya milik jurang darah kepada dirinya sendiri. Namun, jika Anda ingin memurnikan dan memadukannya sepenuhnya, Anda memerlukan beberapa upaya selanjutnya, bukan untuk memurnikannya sepenuhnya setelah mengumpulkan lautan darah. Sekarang kekuatannya belum banyak berkembang, tetapi batas atasnya telah ditingkatkan. Dengan kata lain, setelah dia sepenuhnya menyempurnakan garis keturunan Blood Abyss di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk menembus batas aslinya dan mencapai ketinggian baru. Tidak ada waktu baginya untuk menyempurnakan garis keturunannya saat ini. Meskipun Blood Abyss sudah mati, ada 3 orang setengah suci dari alam sumber di Star Abyss ini. Menurut rencana Lu Ye, ketiganya tidak dapat dilewatkan, dan mereka harus segera disingkirkan. Jika tidak, ketika semakin banyak orang setengah suci datang dari alam sumber di masa depan, semuanya akan menjadi merepotkan. Tanpa banyak berhenti, sebaris 3 sosok dengan cepat menyapu ke arah tempat alam sumber bergabung. Masih ada beberapa hari tersisa sebelum waktu yang disepakati, jadi jika Anda beruntung, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan ketiga orang setengah suci itu satu persatu. Setelah tiba di lokasi, di bawah pengaturan Lu Ye, Sueju sama seperti sebelumnya, mengikuti arahan seorang setengah suci yang pergi, sementara Lu Ye dan Sisengnya bersembunyi di dekatnya, menunggu kabar. Begitu Sueju menemukan sesuatu, mereka dapat segera pergi untuk mendukung. Bahkan jika Sueju tidak menemukannya, ketika waktu yang disepakati tiba, ketiga setengah orang suci itu pasti akan kembali. Pada saat itu, mereka hanya akan melihat kebenaran dari belakang. Jika Anda melawan 3 orang, tidak ada yang akan takut pada siapapun. Waktu berlalu, dan butuh beberapa hari. Ketika waktu yang disepakati tiba, Lu Ye, yang sedang berlatih, membuka matanya perlahan dan melihat cahaya darah terbang dari jauh. Itu adalah kesalahan darah yang tertinggal sebelumnya. Ketika dia semakin dekat, cahaya darah itu menghilang, dan sosok Sueju terungkap. Dia menatap Lu Ye dan menggelengkan kepalanya perlahan, tidak ditemukan. Apa yang terjadi di sini? Lu Ye juga menggelengkan kepalanya, tidak seorang pun dapat melihatnya. Sueju bingung, bukan itu, waktu yang disepakati telah tiba, mengapa kamu tidak melihat seorang pun? Lu Ye merenung sejenak dan berkata, berita itu pasti telah bocor. Ketika Sueju mendengar ini, dia mengerutkan kening, kamu mengatakan Sue Yuan mengirimi mereka pesan sebelum dia meninggal. Tidak ada kemungkinan lain, jangan lupa bagaimana kamu menghubungi Sue Yuan. Sueju memikirkannya, mengangguk sedikit dan berkata, aku lalai. Aku tidak menyangka orang-orang ini akan waspada terhadapku. Dia dapat dengan mudah menghubungi Sue Yuan dan menemukan setengah orang suci dari klan darah tua ini karena mereka berdua adalah klan darah, dan Sue Yuan meninggalkan teknik rahasia untuk ditransmisikan padanya. Sama seperti teknik rahasia yang dia tinggalkan pada Lu Ye di awal. Sekarang setelah kupikir-pikir, Sue Yuan mungkin meninggalkan teknik rahasia yang sama pada 3 setengah orang suci lainnya, jadi Sue Yuan dapat menyampaikan pesan kepada mereka. Tetapi Sueju tidak tahu tentang ini. Wajar jika Sue Yuan dan yang lainnya waspada terhadap Sueju. Pertama-tama, Sueju, sang setengah orang suci, datang dari jalan yang salah, dan itu diperoleh dengan mencoba merebut garis keturunan dari klan darah lainnya. Kedua, ini adalah Xing Yuan. Sueju telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang dalam. Namun, Sue Yuan dan yang lainnya baru saja datang ke sini, jadi tentu saja mereka harus berhati-hati.
Situasi saat ini pastilah ketiga orang itu dipanggil sebelum Sue Yuan meninggal, jadi meskipun waktu yang disepakati tiba, mereka masih hilang. Sue Jiu tidak menemukan siapapun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sue Jiu mengerutkan kening. Jika situasinya seperti yang diduga, ketiga setengah orang suci itu pasti telah berkumpul bersama saat ini. Jurang bintang begitu besar, siapa yang tahu kemana mereka akan lari. Dan bahkan jika mereka menemukannya, selama mereka tidak sendirian, akan sulit untuk menyerang dan membunuh. Kembalilah dulu, Lu Ye merenung, dimanapun mereka berada, mereka pasti bersembunyi sekarang. Namun, ketiga setengah orang suci itu berkumpul bersama. Selama ada keributan, pasti akan ada berita. Kau akan berbalik dan mengingatkan kedua suku darah cacing di bawah komandomu dan memperhatikan untuk memeriksa jejak mereka. Sue Jiu mengangguk dan menjawab. Dia dan mereka bertiga memang bukan ketidakadilan atau musuh, tetapi karena mereka telah membentuk aliansi dengan Lu Ye, mereka secara alami hanya bisa berdiri di sisi yang berlawanan. Setelah beberapa saat, mereka bertiga kembali ke sarang Phoenix dengan bantuan dunia reuni. Lu Ye menggunakan buku naga untuk menghubungi banyak klan naga sesegera mungkin, memberitahu situasi saat ini, dan meminta klan naga untuk mengirim orang ke Qilian dan Wang Wucheng untuk memperingatkan kedua belah pihak dan membuat mereka berhati-hati. Dalam lingkungan saat ini, selama 10 penguasa kota seperti Ni Qilian dan Xiao Qianchen berada di Star Abyss, mereka pasti akan merasakan kelonggaran belenggu mereka sendiri. Mereka cenderung mengasingkan diri seperti penguasa naga dan Phoenix, dan akan mengasingkan diri dan menyerang alam semi suci. Meskipun Ni Qilian sebelumnya telah memurnikan kuali Qiankun di langit berbintang, harta karun ini sendiri tidak memiliki kecerdasan, jadi seharusnya tidak masalah untuk memurnikan Ni Qi. Jadi dia cenderung telah kembali ke kota Qiliannya. Ketika semi suci dari Blood Abyss dan semi suci lainnya keluar dari alam sumber, mereka semua menerima instruksi dari wasiat Guo Yuan, jadi mereka harus menargetkan 10 kota Hedao teratas. Lu Ye tidak repot-repot memperhatikan hidup dan mati Hongtu dan Gu Mingyue, tetapi Ni Qilian dan Xiao Qianchen tidak bisa mengabaikannya. Belum lagi Ni Qilian, mereka memiliki persahabatan satu sama lain. Saat ini, langit berbintang juga membutuhkan kota Qilian untuk menjaganya, jadi mereka bercanda tentang Qianchen. Bahkan jika tidak ada persahabatan langsung, Lu Ye tidak bisa membiarkan setengah orang suci dari alam sumber menempati sarang burung murai. Yang disebut musuh dari musuh adalah teman, dan Xiao Qianchen masih layak untuk dimenangkan. Bagaimanapun, dia selalu memiliki hubungan yang buruk dengan Hongtu dan yang lainnya. Tidak lama setelah kembali ke sarang Phoenix, ketika Lu Ye sedang berlatih, Sue Jiu tiba-tiba bergegas, Lu Ye, kamu telah menemukan ketiga orang itu. Di mana? Lu Ye buru-buru membuka matanya. Baru setengah hari yang lalu, mereka berlari ke kota Baisan, bergegas sepanjang jalan, membunuh di depan kota Baisan, membuat Hongtu khawatir, dan kemudian disambut ke kota oleh orang ini. Kata Sue Jiu. Dia tahu ini karena ada banyak klan darah serangga di Baisan Cheng. Banyak biksu dari kedua klan melihat ini dengan mata kepala mereka sendiri dan kemudian menemukan cara untuk menyampaikan berita kepadanya. Lu Ye terkejut, Hongtu, baru saja menyambut mereka ke kota seperti ini. Apakah dia tidak tahu apakah ini untuk membawa serigala ke dalam rumah? Salah satu tugas beberapa orang setengah suci adalah mengumpulkan pecahan inti mutiara Hedao. Benda ini hanya tersedia di 10 kota Hedao teratas. Jadi wajar saja jika mereka mengincar kota Baisan, karena ke-10 yang ada adalah Baisan yang paling dekat dengan tempat dunia sumber menyatu. Oleh karena itu, kemungkinan besar mereka ingin menaklukkan kota Baisan secara paksa dan kemudian merebut pecahan inti. Hongtu bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak menyadari permusuhan mereka? Tetapi jika memang begitu, bagaimana mungkin dia menyambut mereka ke kota? Tentu saja dia tahu. Sue Jiu mencibir, tapi apakah dia punya pilihan? Menurut rencana awal kita, setelah mendapatkan Hedauzu, dia akan mulai menaklukkan 10 besar. Sekarang 3,5 orang suci datang. Bahkan jika Hongtu bertarung dengan keras kepala, itu tidak ada gunanya. Jangan lihat orang berkepala 3 ini, dia sebenarnya kurang berani daripada orang lain. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang suci agung kemanusiaan bab 2892 Sungai Waktu yang Panjang. Rumah, kategori, peringkat, selesai, favorit, huruf. Besar, sedang, kecil, malam, sebelumnya indeks favorit indeks. Bab 2892 Sungai Waktu yang Panjang. Sebenarnya tidak banyak pilihan bagi Hongtu. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir dengan pelajaran dari Sekte Shen Liang dan Sekte Xuanwu? Saya khawatir dia selalu siap menghadapi hari-hari ini. Pada saat ini, 3 orang setengah suci dari alam sumber tiba-tiba datang. Bahkan jika dia bertarung sampai mati, dia mungkin akan merasa sulit untuk melindungi kota Hedao-nya. Karena ini masalahnya, kita hanya bisa menjadi pahlawan. Apakah Anda menyerahkan kota Hedao-mu atau memasukkan 3 orang setengah suci di dalamnya, dan melayani sebagai wakil penguasa kota, itu lebih baik daripada kota itu hancur dan orang-orang mati. Selain itu, dia mungkin akan mencoba untuk dipromosikan menjadi orang setengah suci saat ini. Jika dia bisa mendapatkan perlindungan dari 3 orang di alam sumber dengan mengorbankan kota Hedao, itu pasti tidak akan menjadi kerugian bagi Hongtu. Karena begitu dia dipromosikan menjadi orang setengah suci, bahkan jika dia kehilangan kota 100 pertempurannya, dia akan tetap memiliki kekuatan tempur dari 10 penguasa kota teratas. Hongtu masih dapat menghitung akun sederhana ini dengan jelas. Situasi ini membuat Lu Ye mengerutkan kening. Sue Jiu bahkan lebih kesal lagi, jika aku tahu ini, kita pasti sudah pergi untuk mengalahkan 100 pertempuran beberapa hari yang lalu. 3 orang setengah suci dari alam sumber ada di sini, dan Hongtu bukanlah lawan.
Jika mereka bertiga saling membunuh, Hongtu tidak memiliki banyak kekuatan perlawanan, dan kemungkinan besar mereka dapat mematahkan ratusan pertempuran. Lagi pula, tidak seperti orang yang akan maju ke kota Tenbu hari itu, ada satu lagi Sisengnya sebagai orang setengah suci, dan itu masih Siseng yang diberkati oleh mutiara Hedao tingkat Yu. Ketika Lu Ye mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin ada begitu banyak hal di dunia yang mengetahuinya sebelumnya. Dalam situasi sebelumnya, mereka bersiap untuk menyergap 3 orang setengah suci untuk menyelesaikan masalah secara mendasar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa berita itu akan tersampaikan sebelum Sue Yuan meninggal, yang membuat mereka bertiga bersiap. Tidak ada gunanya untuk marah sekarang. Sue Ju menyarankan, sekarang ada 3 dari mereka di Baizan, dan mereka tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Mengapa tidak melawan Qian Liu? Lu Ye menatapnya, Hongtu dan Gu Mingyue saling bergantung sekarang. Apakah menurutmu jika kita pergi melawan Qian Liu, Hongtu akan duduk diam? Dia hanya perlu mengklarifikasi kepentingan ketiga orang itu, dan kemungkinan besar dia akan dapat menyatukan mereka untuk membantu. Lu Ye dapat menjunjung tinggi gagasan bahwa musuh dari musuh adalah teman, jadi mengapa ketiga orang di alam sumber tidak mengerti? Jadi mereka pasti akan melindungi kota Qian Liu dan tidak akan duduk diam. Sue Ju memikirkannya dan tidak bisa menahan perasaan kewalahan, ini tidak baik, itu tidak baik, jadi apa yang harus aku lakukan? Jika kamu punya waktu untuk tidak sabar di sini, lebih baik memperbaiki garis keturunan Blood Abyss, kata Lu Ye dengan marah. Sue Ju tidak bisa menahan diri untuk mencibir, apa yang membuatku cemas? Kau seharusnya cemas. Kalau dipikir-pikir, orang-orang itu sudah benar-benar menguasai tempat ini dan pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pokoknya, aku sudah berhasil mendapatkan garis keturunan Sue Yuan, dan aku tidak membutuhkan mereka. Tidak masalah apakah kau membunuh atau tidak. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Lu Ye tetap diam. Tentu saja dia tahu bahwa Sue Jiu tidak sabar. Seperti yang dia katakan, garis keturunan Sue Yuan sudah berhasil dan tidak membutuhkan Sue Jiu yang setengah suci itu, tetapi dia masih ingin membunuh orang-orang itu sesegera mungkin. Dengan cara ini, berita tentang pengkhianatannya dapat dirahasiakan. Kalau tidak, di masa depan, banyak setengah suci dari alam sumber akan turun ke jurang bintang, dan Sue Ju pasti akan menjadi sasaran setengah suci dari klan darah, dan aku berharap aku bisa menyingkirkannya dan menyelesaikannya segera. Namun, jika dia dapat dengan cepat menangani 3 orang yang tersisa, maka Sue Ju-nya masih dapat mengintai dalam rahasia dan menemukan cara untuk merebut garis keturunan dari setengah orang suci klan darah lainnya. Orang ini memiliki ambisi yang besar. Bahkan jika Anda tahu, Lu Ye tidak memiliki ide yang bagus. Karena saya telah kehilangan kesempatan dan telah melakukan gerakan besar, saya hanya dapat memikirkan beberapa solusi lain. Di dunia latihan ini, ada ribuan dasar, dan kekuatan pada akhirnya adalah yang paling dihormati. Jika dia memiliki kekuatan untuk melampaui setengah orang suci, bagaimana dia bisa takut pada terlalu banyak? Secara relatif, tingkat pertumbuhan kekuatannya berada di luar jangkauan siapapun, dan ruang pertumbuhannya diharapkan saat ini, jadi selama dia memiliki banyak waktu, peningkatan kekuatannya bukanlah masalah baginya, dan ini adalah keuntungan terbesarnya. Kematian Blood Abyss pasti akan membuat 3,5 orang suci dari alam sumber waspada, jadi bahkan jika mereka memasuki kota Baizan, mereka mungkin tidak berani bertindak gegabah dalam waktu singkat. Lagi pula, di antara orang-orang yang datang ke sini kali ini, Sue Yuan adalah yang terkuat, dan dia sudah mati, dan tidak ada yang khawatir tentang hal itu. Tetapi sulit untuk mengatakannya setelah waktu yang lama, karena dunia sumber sedang dalam fusi dan kembali, dan mungkin tidak butuh waktu lama, dan lebih banyak semi-santo dari dunia sumber akan datang dari sana, dan ini adalah musuh potensial. Jadi bagi Lu Ye, satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan adalah menemukan cara untuk menghadapi musuh saat ini sebelum kedatangan sekelompok semi-santo baru. Ini mengharuskannya untuk meningkatkan kekuatannya hingga batas yang cukup besar dalam waktu singkat, karena Sue Jiu dan Xi Yan tidak dapat mengandalkannya, dan kekuatan mereka tidak akan banyak berubah dalam waktu singkat. Namun, bahkan jika kekuatannya tumbuh sangat cepat, dia menghadapi masalah besar sekarang. Artinya, setelah latihan teknik rahasia di dunia kecil mencapai tingkat ke-9, akan semakin sulit untuk merekam jejak langit dan bumi di dunianya sendiri. Tidak seperti sebelumnya, dia dapat dengan mudah membakar jejak Taoisme. Sekarang metode rahasia ini telah mencapai batasnya, dan efisiensi latihannya tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Dia telah memperhatikan hal ini sebelumnya, dan baru-baru ini, situasinya menjadi semakin jelas. Jika bukan karena ini, dia pasti sudah lama berlatih teknik rahasia hingga tingkat kesempurnaan ke-9. Lagi pula, ketika dia berlatih teknik rahasia ini sebelumnya, selama kekuatan Tao cukup, dia akan segera menjadi sempurna. Ini seharusnya tidak menjadi masalah dengan latihannya. Mengenai alasannya, Lu Ye belum mengetahuinya. Setelah memikirkannya, Lu Ye perlahan berdiri, mengirim pesan ke Sengya, dan kemudian pergi ke lubang pohon di pohon Wutong di Taichu. Ada susunan ruang angkasa besar di sini, yang diatur oleh generasi pertama Master Phoenix dari klan Phoenix, dan dapat langsung terhubung ke kota naga suci. Sarang Phoenix Kota Naga juga menggunakan formasi ruang ini yang memungkinkan orang-orang dari satu sama lain untuk datang dan pergi dan berinteraksi sesuka hati. Setelah beberapa saat, Lu Ye muncul di Kota Naga Suci dan langsung menuju ke satu arah. Setelah beberapa saat, di sebuah istana, Lu Ye duduk berhadapan dengan seekor naga tua, yang merupakan tetua agung dari klan naga saat ini, bernama Zhu Yun. Lu Ye telah berurusan dengannya beberapa kali sebelumnya, tetapi dia tidak begitu mengenalnya. Sekarang Tuan Naga sedang menyendiri, tetua agung ini berada di Kota Naga Suci yang mengurus semuanya. Sebelum Lu Ye datang, dia menghubunginya dengan bantuan buku naga. Apakah kamu ingin memasuki menara waktu? Zhu Yun mengangkat alisnya sedikit.
Lu Ye mengangguk, aku tahu bahwa menara waktu tersembunyi di sungai waktu yang panjang dan akan muncul atas inisiatif setiap periode waktu tertentu. Namun, ketika Tuan Naga berbicara kepadaku sebelumnya, dia mengatakan bahwa klan Naga memiliki sarana untuk secara aktif memanggil menara waktu, tetapi harga yang dibutuhkan cukup tinggi, jadi dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Efisiensi latihan saat ini terlalu rendah, tetapi situasinya sudah terlambat. Lu Ye memikirkannya dan hanya setelah memasuki menara waktu untuk berlatih dalam pengasingan, seseorang dapat meningkatkan kekuatannya sendiri dalam waktu singkat. Lagi pula, di menara waktu, laju aliran waktu berbeda dari dunia luar. Semakin tinggi lapisan menara, semakin besar proporsinya. Yang terbaru Xiao Xiao berkata. Zuyun mengangguk setelah mendengar ini dan berkata, klan naga memang memiliki sarana untuk secara aktif memanggil menara waktu, jadi, tunggu sebentar, dan aku akan meminta seseorang untuk pergi dan bersiap. Lu Ye tidak menyangka bahwa tetua itu begitu mudah diajak bicara. Secara nama, dia adalah anggota klan naga. Namun, bagaimanapun juga, dia lahir di ras manusia. Bagaimanapun, dia pikir akan ada beberapa liku-liku ketika dia datang ke sini. Zuyun tampaknya melihat apa yang dipikirkannya dan tersenyum tipis, sebelum aku mengasingkan diri, aku secara khusus mengingatkan bahwa semua yang ada di Longcheng akan dipindahkan olehmu, jadi sebelum Longzu tidak keluar, kamu adalah penguasa naga Longcheng. Harga yang harus kamu bayar untuk memanggil menara waktu memang tidak sedikit, tetapi karena kamu ingin menggunakannya, tentu saja tidak ada masalah. Lu Ye mengepalkan tangannya dengan rasa terima kasih, tetua. Dikatakan bahwa aku harus bersiap, tetapi tidak butuh banyak waktu. Hanya setengah hari kemudian, Zuyun membawa Lu Ye ke suatu tempat. Ini adalah salah satu daerah terlarang di Longcheng, tempat Long Tan berada. Ketika Lu Ye datang ke sini, dia melihat bahwa setidaknya ratusan suku naga telah berkumpul di sini. Meskipun jumlah orang di klan naga lebih banyak daripada klan Phoenix, jumlah mereka masih lebih rendah dibandingkan dengan ras lain. Diperkirakan bahwa klan naga yang berkumpul di sini seharusnya setengah dari seluruh klan naga. Melihat Lu Ye dan Zuyun tiba, banyak suku naga membungkuk bersama. Zuyun mengangkat tangannya dan berkata tanpa banyak bicara, hanya berkata, apa yang terjadi ketika kamu memintaku untuk menunggu di sini? Kurasa kamu sudah jelas menunggunya. Belum terlambat, mari kita mulai sekarang. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengambil sesuatu dari tangannya. Benda itu bersinar keemasan dan tidak mencolok pada pandangan pertama, tetapi segera aura misterius mengalir. Lu Ye mendongak dan matanya tajam. Hanya karena dia mengenali sekilas, benda kemasan itu adalah sisik naga, dan napas yang mengalir di atasnya adalah keakraban samar, yang membuatnya mengingat leluhur naga dan Phoenix yang telah melihat melintasi ruang dan waktu yang tak terbatas. Sisik naga ini, sebenarnya adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur itu. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zuyun telah mengangkat tangannya untuk menjatuhkan sisik naga dan melemparkannya ke atas kolam naga. Tanpa ada tenaga untuk menyeretnya, sisik naga itu tergantung tanpa terjatuh. Bahkan penglihatan Lu Ye saat ini tidak dapat melihat petunjuk apapun. Korbankan darah sejati. Zuyun berteriak keras, dan dia memimpin dalam memukul jari-jarinya dan setetes darah sejati klan naga terbang keluar dan mendarat di sisik naga. Jika Anda menemukan tanah yang gembur, sisik naga menyerap setetes darah sejati sepenuhnya. Saat Zuyun bergerak, tetesan darah sejati berkumpul dari segala arah dan jatuh ke sisik naga. Cahaya keemasan pada sisik naga menjadi semakin terang. Setelah menyerap ratusan tetes darah sejati klan naga, orang itu tidak dapat membuka matanya. Sisik naga itu terguncang, dan tampaknya ada misteri di kolam naga itu. Aura yang tidak dapat dijelaskan muncul dari kolam naga dan mengalir ke sisik naga itu. Cahaya keemasan itu tiba-tiba menyebar. Kekuatan rangkaian waktu yang kaya dan misterius melonjak kemana-mana. Suara keras keluar, dan sungai panjang yang tidak memiliki awal dan akhir dilintasi, menampakkan dirinya dalam cahaya keemasan itu. Lu Ye, Zuyun berteriak pelan, napasnya sedikit lemah, dan setetes darah sejati mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi memimpin upacara seperti itu merupakan pengeluaran yang besar baginya. Bawa sisik naga leluhur dan masuklah dengan cepat. Ketika Lu Ye mendengar ini, dia tidak ragu lagi. Dia menggunakan teknik menyeka dan menusuk tubuhnya ke sungai yang panjang itu. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan memegang sisik naga itu di telapak tangannya. Suara Zuyun keluar dari telinganya, ketika kamu ingin kembali, ikuti petunjuk sisik naga leluhurmu. Gila, Lu Ye merasa seolah-olah dia telah jatuh ke sungai yang panjang dan terengah-engah. Di bawah erosi rangkaian waktu yang tak berujung di sekitarnya, sulit untuk menstabilkan tubuhnya untuk sementara waktu. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia masih tidak tahu bahwa metode klan naga bukanlah memanggil menara waktu, tetapi memanggil sungai waktu yang panjang. Dia sekarang telah mencapai sungai waktu yang panjang ini. Jika dia ingin memasuki menara, dia harus terlebih dahulu menemukan menara waktu yang tersembunyi di sini. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.